Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita sekarang masuk ke bab 2 tentang berbusana sesuai dengan syariat Islam. Kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna yang 7. Mudah-mudahan semuanya sudah paham dengan Asmaul Husna yang kemarin. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu memahami dalil-dalil mengenai perintah berbusana sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan ketentuan dan keutamaan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, perintah berbusana sesuai ketentuan syariat Islam. Yang kedua, perilaku berbusana sesuai dengan syariat Islam dan hikmahnya. Sebelum kita membahas tentang busana, ada baiknya kita bahas dulu tentang aurat. Ada yang masih ingat apa pengertian dari aurat? Aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang diharamkan untuk dilihat apalagi dipegang. Jadi orang yang membuka aurat itu otomatis orang yang tidak punya malu berarti ya. Nah, batasan aurat untuk wanita, auratnya seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan termasuk punggung tangannya ya boleh diperlihatkan dan muka. Sedangkan untuk pria adalah bagian pusar sampai dengan lututnya, itu aurat pria. Dadanya tidak termasuk ke dalam aurat. Nah, terus kita masuk ke pengertian berbusana menurut syariat Islam. Pengertian busana itu kan sama dengan pakaian Islam. Apa sih yang harus diperhatikan ketika kita harus berbusana menurut syariat Islam? Busana menurut syariat Islam tidak hanya berfungsi menutup dan melindungi tubuh, tetapi menutupi aurat dari orang lain yang bukan mahramnya. Nah, kebanyakan dari kita banyak yang mengatakan, oh kita mah bukan muhrim. Salah ya, bukan mengatakan muhrim, tapi mahram. Nah, selanjutnya dalil-dalil berbusana sesuai dengan syariat Islam. Al-Quran itu sangat fleksibel. Al-Quran itu sangat universal. Seluruhnya Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Jadi apa yang kita cari ada dalam Al-Quran semua, termasuk tata cara berbusana. Nah, salah satunya di Al-Quran surat An-Nur ayat 49, terus Quran surat Al-Ahzab ayat 59, dan hadis riwayat Muslim. Silakan nanti cari. Syarat-syarat berbusana sesuai dengan syariat Islam. Ada syaratnya, jangan asal pakai berbusana itu. Yang pertama, bersih dan suci. Kenapa busana kita harus bersih dan suci? Karena busana kita digunakan untuk ketika kita nanti akan sholat. Kalau busana kita tidak bersih dan suci, maka tidak sah sholatnya. Yang kedua, terbuat dari bahan yang diperbolehkan. Karena ada beberapa bahan yang mungkin tidak diperbolehkan ketika melakukan ibadah. Salah satunya yang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, untuk laki-laki saja. Kalau untuk perempuan boleh pakai mukena dari sutra, boleh untuk perempuan. Sedangkan laki-laki pakai kemeja, pakai sarung, pakai koko tidak boleh. Baik itu yang semi sutra maupun yang sutra 100%. Tidak boleh. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah laki-laki itu menggunakan sutra untuk melambangkan bahwa sosialnya. Nah, selanjutnya tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak boleh, baik laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memakai pakaian yang tipis dan tidak boleh yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Itu untuk perempuan. Kebanyakan dari kita busananya memang pakai kaos panjang, tapi kaosnya ketat. Biasanya kepakai celana panjang, tapi celana panjangnya ngepres sampai terbentuk lekuk tubuhnya. Itu seperti kalau dilihat dari kejauhan seperti berpakaian tapi telanjang.
sama saja, berarti tidak boleh digunakan. Selanjutnya ada perilaku berbusana sesuai dengan syariat Islam dan hikmahnya. Ketentuan berbusana bagi seorang muslim, ini untuk laki-laki. Busana itu bukan hanya untuk menutup aurat ya, tapi juga di sana ada sebagai perhiasan. Bayangkan kalau kita tidak pakai busana, apakah indah dilihat atau tidak? Nah, busana yang paling bagus adalah busana yang menutup aurat, dan pakaian yang paling indah adalah pakaian takwa. Yang pertama, pakaian itu harus menutup aurat. Ingat, laki-laki auratnya dari pusar sampai ke lutut, jadi harus ditutup pusar sampai lututnya. Tapi kalau sholat, walaupun auratnya dari pusar sampai ke lutut, ketika melakukan sholat ya harus sesuai dengan aturan, pakai sarung atau pakai celana panjang. Yang selanjutnya tidak terbuat dari emas dan sutra. Ini untuk laki-laki tidak boleh ya pakai emas dan sutra. Nah, emas sama mau itu dipakai tidak terbuat dari emas dan sutra. Apakah baik itu emasnya 1 gram, 1 karat gitu, tidak boleh memakai, gitu ya. Terus bagaimana kalau zaman sekarang ada yang nikah, terus yang laki-laki pakai cincin emas? Tidak boleh. Kalau bisa jangan terbuat dari emas cincinnya, boleh dari tembaga atau dari pokoknya selain dari emas. Yang selanjutnya tidak menyerupai busana perempuan. Nah, tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan. Karena hadis yang mengatakan, kata Rasulullah, aku tidak akan mengakui dia sebagai umatku apabila laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Contohnya apa? Laki-laki yang memakai perhiasan seperti anting, gelang, dan lain sebagainya. Karena laki-laki yang memakai anting, gelang, dan sebagainya hanya perempuan, ya. Nah, sekarang lanjut kita masuk ke ketentuan berbusana bagi seorang muslimah. Ini untuk perempuan. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, sama menutup aurat. Tidak boleh membuka auratnya, karena orang yang suka membuka aurat berarti orang yang tidak punya malu. Yang kedua, mengenakan jilbab dan kerudung. Jilbab dan kerudung. Jilbab itu apa sih? Jilbab ya jilbab gitu ya. Kerudung ya kerudung. Jilbab itu pakaian longgar. Pakaian longgar kalau kita gamis mungkin ya. Nah, jilbab dan kerudung ini yang disebut dengan kerudung itu ya yang dipakai di kepala kita. Nah, mengenakan jilbab dan kerudung ada aturannya. Sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 59. Di situ disebutkan, julurkanlah kerudungmu sampai menutupi dadamu. Jadi, kalau pakai kerudung jangan asal nemplok ya. Disuruh perintahnya julurkan sampai menutupi dada. Kenapa bagian dada harus ditutupi? Karena itu bagian yang sangat riskan. Ada sebagian laki-laki ketika melihat bagian itu syirnya akan muncul, atau hasratnya akan muncul, makanya harus ditutupi. Mengenakan jilbab itu pakaian yang longgar. Ingat, longgar berarti tidak membentuk lekuk tubuh, dan syaratnya tidak menerawang. Nah, tidak tembus pandang. Selanjutnya tidak memperlihatkan bentuk dan lekuk tubuh. Terus ada tidak tabaruz. Apa tuh tabaruz? Tabaruz adalah dandan berlebihan, bersolek berlebihan. Mau ke sekolah bedaknya 3 cm. Pakai lipstik gitu ya. Tidak boleh, sesuai saja. Nah, tidak boleh berlebihan dalam bermake up, sewajarnya saja. Terus tidak menyerupai busana laki-laki. Laki-laki pakai celana panjang, perempuan juga boleh pakai celana panjang, asalkan celana panjang itu ada di dalam roknya. Karena ada sebuah riwayat ketika itu ada seorang perempuan yang ingin ikut berperang dengan Rasulullah, karena si perempuan ini adalah bagian dari kesehatan saat itu. Kata Rasulullah, boleh ikut berperang asalkan
memakai celana panjang di dalam roknya, karena saat itu tidak ada motor, adanya kuda. Ketika menunggang kuda, otomatis roknya akan tersingkap. Kalau di dalam rok itu ada celana panjang, nanti auratnya tidak akan terlihat karena tertutup oleh celana tersebut. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa menjadi motivasi atau bisa dijadikan rujukan. Silahkan, apakah saya berbusananya sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, terutama yang perempuan ya. Zaman sekarang banyak sekali perempuan yang ikuti mode tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Boleh saja ya. Tugas untuk bab kedua ini yaitu jelaskan ketentuan dan keutamaan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dikumpulkannya via WA minggu depan boleh. Nanti tugasnya silahkan difotokan setiap kelompok. Terus ketua kelompoknya kirim lewat KM dan KM-nya langsung kirim ke ibu. Sekian. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.